Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Selama kamu masih hidup, aku tidak akan menjadi gila. Sedikit kelembutan di hatiku adalah yang paling aku hargai. Bukan saja aku tidak akan menyakitimu, tetapi jika orang lain menyakitimu, aku akan membunuh orang itu. Tidak peduli siapapun dia. Dia mengetuk ujung kakinya dengan lembut di pinggang Wo Yuhao. Saat dia berbicara, dia membalik Wo Yuhao ke sisinya. Dia berjongkok di sampingnya dan menatapnya dengan serius. Setelah beberapa saat, dia mengangkat paku kuning dan menusukkannya dengan ganas ke pinggang Wo Yuhao. Angin dingin mengepul. Langit sudah terang ketika Huo Yuhao bangun dari ketidaksadarannya. Siang hari di utara ekstrim jauh lebih pendek dibandingkan dengan selatan. Langit sudah sepenuhnya terang pada saat ini tetapi masih tampak sangat redup. Huo Yuhao dengan cepat duduk dan melirik ke dirinya sendiri tanpa sadar. Dia tidak merasakan sesuatu yang berbeda. Dia melihat sekelilingnya dan semuanya hanyalah salju dan es. Juicy sudah lama hilang namun alat jiwa yang dideteksi Huo Yuhao yang menghasilkan panas ditempatkan dalam lingkaran di sekelilingnya. Ini adalah hal-hal yang telah memberinya kehangatan sebelumnya. Meskipun dia memiliki es pamungkas dan tidak takut pada dingin, dia tidak bisa menahan gelombang kehangatan yang mengalir ke seluruh tubuhnya ketika dia melihat alat-alat jiwa yang menghasilkan panas. Juicy. Huo Yuhao berdiri dan menatap ke arah pasukan besar Kekaisaran Ryu. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa tetapi pandangannya dengan cepat beralih ke salah satu tekad. Maafkan aku Juicy, kamu memiliki targetmu, tetapi aku harus menghentikanmu. Aku tidak bisa membiarkanmu mencapai tujuanmu. Jika kita bertemu lagi di medan perang, mungkin itu adalah takdir kita. Suara tiba-tiba bergema. Yuhao, dia benar. Hatimu terlalu lembut. Jika dia ingin melakukan sesuatu yang buruk kepadamu, kamu akan mati 100 kali lipat. Sebuah bayangan berkedip ketika permaisuri salju muncul tanpa suara di sampingnya. Dia melihat permaisuri salju dan melihat penampilannya yang tidak senang. 4 roh Huo Yuhao yang sangat kuat, tetapi keberadaan mereka tergantung pada Huo Yuhao. Pada malam sebelumnya, setelah lautan spiritual Huo Yuhao diblokir oleh kemabukan tak terbatas yang menyeramkan itu, keempat rohnya tidak bisa menyalurkan kekuatannya tidak peduli seberapa khawatir mereka. Mereka bahkan tidak bisa keluar karena lautan spiritualnya tertutup. Maaf permaisuri salju, Huo Yuhao memaksakan tawa saat dia menjawab. Permaisuri salju berkata dengan jelas, kamu tidak perlu meminta maaf kepadaku. Hatimu yang lembut telah menuntunmu ke situasi mengerikanmu saat ini. Wanita itu berbahaya. Jika bisa, bunuhlah. Membunuhnya adalah pilihan terbaik. Huo Yuhao tertawa getir dan berkata, aku tidak bisa melakukannya. Juicy telah menyelamatkan hidupku sebelumnya. Permaisuri salju melambai kepadanya dan tidak membiarkannya melanjutkan. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka jangan berinteraksi dengannya sedekat itu lagi. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Huo Yuhao menjawab, aku akan terus menyelidiki apa yang dilakukan oleh pasukan ini. Mereka telah datang begitu jauh ke utara ekstrim. Dan tidak mungkin mereka ada di sini untuk berurusan denganku. Mereka pasti punya tujuan lain. Aku akan menemukan tujuan mereka dan kemudian aku akan menghentikan mereka. Permaisuri salju berpikir sejenak lalu berkata, itu tidak sulit. Ini rumahku dan juga rumah permaisuri es. Mata Huo Yuhao bersinar ketika dia mendengar kata-katanya. Apa maksudmu permaisuri salju? Permaisuri salju berkata,
Kamu harus menunggu sampai kamu tahu apa yang mereka inginkan. Kalau tidak, kita tidak bisa melakukan apapun terhadap mereka. Baiklah, Huo Yuha mengangguk. Meskipun dia berhati lembut terhadap Juzi, dia tidak pernah jelas tentang gambaran yang lebih besar. Dia tidak akan menyerah pada tujuannya sendiri hanya karena Juzi adalah komandan pasukan kekaisaran Ryu. Huo Yuha menyesuaikan diri untuk memastikan bahwa tubuhnya baik-baik saja sebelum dia melakukan perjalanan ke arah tempat tentara kekaisaran Ryu berkemah. Dia memiliki kepercayaan diri bahwa jika pasukannya pergi, dia masih bisa melacak mereka menggunakan jejak yang mereka tinggalkan dengan kemampuannya. Namun, pasukan kekaisaran Ryu masih ada di sana dan mereka masih berkemah di tempat mereka malam sebelumnya. Selanjutnya, para instrukjiwa dan tentara mulai sibuk. Mereka masih membangun berdasarkan fondasi perangkap yang telah mereka tetapkan untuk Wo Yuhao pada hari sebelumnya. Tetapi dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mata Huo Yuhao terpejam saat dia melihat mereka bergegas dan dia mulai berpikir, sepertinya tempat ini adalah tujuan mereka. Tapi apa yang bisa mereka lakukan di tempat seperti ini? Dia telah belajar dan dia tidak akan pergi untuk menyelidiki lagi selain itu. Bahkan jika dia melakukannya, dia harus sangat berhati-hati. Dia tidak tertarik menyebabkan kerusakan sekarang karena mengetahui tujuan kekaisaran Ryu lebih sangat penting. Huo Yuhao mengamati dengan tenang dan satu hari berlalu begitu saja. Ada banyak instruksiwa yang berpartisipasi, sementara mesin mereka bekerja sangat cepat. Mereka membutuhkan satu hari untuk menyelesaikan dasar konstruksi lebih dari 500 meter persegi. Sebuah mesin besar tertentu menarik perhatian Huo Yuhao. Ada benda seperti bor di bawah mesin yang sangat besar ini. Bor ini berdiameter lebih dari 5 meter dan dibangun dengan mengangkat komponen ke tempatnya. Mesin ini sangat besar dan pilar logam dari sebelumnya membentuk fondasi untuk konstruksinya. Beberapa mekanisme stabilitasi dibangun dengan pilar logam sebagai kerangka. Apa yang sebenarnya mereka coba lakukan? Huo Yuhao sangat curiga apakah mereka mencoba mengebor ke tanah. Tapi apa yang ada di bawah tanah? Suatu ide muncul di Huo Yuhao saat dia merenung. Bawah tanah? Apa yang bisa ada di bawah tanah? Hanya ada satu jawaban. Sumber daya. Mungkinkah ada beberapa sumber daya di utara ekstrim yang dibutuhkan kekaisaran Ryu? Atau Huo Yuhao tidak terus mengamati dari tempat dia berada, tetapi berlari lebih jauh dan melayang ke langit. Dia telah mengikuti pasukan kekaisaran Ryu selama beberapa hari ini, tetapi dia selalu melakukan semuanya dari tanah. Bidang pandangnya akan jauh lebih luas jika dia terbang ke langit, dan mungkin dia bisa menemukan sesuatu saat ini. Udara dingin lebih tajam dan suhu bahkan lebih rendah. Namun kondisi itu tidak mempengaruhi Huo Yuhao. Huo Yuhao menatap ke bawah ketika dia terbang tinggi ke langit dan dengan cepat menemukan beberapa masalah. Ada beberapa barak yang didirikan 25 kilometer dari tempat pasukan kekaisaran Ryu berkemah. Daerah itu harusnya berada dalam wilayah kekaisaran Dowling. Wilayah kekaisaran Tianhun berada di arah lain dan tampaknya ada beberapa bangunan tua sekitar 10 kilometer. Kekaisaran Ryu saat ini berkemah di antara kedua wilayah itu. Ada yang salah. Huo Yuhao segera turun setelah pengamatan sederhana ini. Sebelum dia terbang menuju struktur reot kekaisaran Tianhun, dia menggunakan deteksi spiritual dan menemukan bahwa tentara kekaisaran Ryu telah lama berjaga di bangunan tua itu. Ada banyak mesin besar di dalam struktur itu, dan meskipun mereka tidak semaju mesin yang baru saja dibangun oleh kekaisaran Ryu, dia bisa mengatakan bahwa itu ditargetkan ke tanah. Sumber daya? Ya, pasti sumber daya. Huo Yuhao tidak mendekat. Dia takut mengagetkan musuh-musuhnya dan dia sedikit takut pada Juzi.
Trik liciknya telah mengalahkannya sekali dan dia harus lebih berhati-hati dalam berurusan dengannya. Jika dia tidak bisa menebak apa yang terjadi di sisi Juicy, tidak bisakah dia tidak menebak dari sisi kekaisaran Doling? Meskipun mereka semua berbatasan dengan Ultra Ekstrim, tujuan mereka cenderung sama. Dia secara alami akan menemukan sesuatu jika dia pergi untuk mengamati barak kekaisaran Doling. Huayuha berbalik ketika dia merenung dan menempuh beberapa lusin kilometer dalam sekejap mata. Kekaisaran Doling jelas tidak menyadari bahwa pasukan besar kekaisaran Ryu telah tiba. Pada akhirnya mereka dipisahkan oleh perbatasan nasional meskipun mereka begitu dekat satu sama lain. Kekaisaran Doling masih menjunjung tinggi perjanjian mereka dengan Kekaisaran Tianhun bahwa mereka tidak akan mengirim pengintai untuk melakukan pengintaian di wilayah Kekaisaran Tianhun. Wo Yuhao sangat mengagumi Juicy saat dia mengkonfirmasi posisi barak di sisi ini. Jika Kekaisaran Ryu mendekat ke sisi ini mereka kemungkinan telah ditemukan oleh Kekaisaran Doling. Tidak ada keraguan bahwa dengan Legiun Phoenix Api Kekaisaran Ryu, mereka dapat menghancurkan tentara Kekaisaran Doling tanpa berkeringat. Tetapi jika mereka melakukan itu, mereka pasti akan mempengaruhi Kekaisaran Doling. Menilai dari situasi saat ini, Kekaisaran Ryu, lebih tepatnya Juicy, tidak ingin terekspos begitu cepat. Terlalu licik. Meskipun dia tidak mau mengakui bahwa Juicy adalah salah satu jenderal Kekaisaran Ryu, dia harus mengakui bahwa dia sangat berbakat. Juicy sangat berbakat dalam urusan militer. Ya pasti lebih unggul darinya. Huayuha mendarat dekat dengan barak Kekaisaran Doling dan deteksi spiritualnya segera membentang di barak seperti jaring besar. Dia dengan cepat menemukan apa yang perlu dia ketahui. Barak Kekaisaran Doling jelas sudah ada sejak lama. Ada pasukan 2000 penjaga berdiri di sisi ini dan ada juga banyak pekerja yang bekerja keras. Permukaan bumi membeku namun suhu di bawah tanah jauh lebih tinggi. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah lokasi yang diakui publik untuk dikerjakan dan mereka menggali beberapa mineral dari bawah tanah. Logam langka, itu pastilah logam langka. Huayuha akhirnya mendapatkan jawabannya. Dia tidak menyangka bahwa tujuan Kekaisaran Ryu adalah urat logam langka yang muncul di perbatasan utara ekstrim. Kekaisaran Doling adalah 30 km dari perkemahan Kekaisaran Ryu dan sekitar 50 km dari barak tua Kekaisaran Tianhun. Tidak ada keraguan bahwa Kekaisaran Tianhun awalnya menambang di sini juga. Ini berarti bahwa tambang bawah tanah mungkin dapat membentang 50 km. Berapa banyak logam langka ini? Seharusnya tidak heran jika sang permaisuri Kekaisaran Ryu Juicy akan pergi ke sini sendiri. Sumber daya di sini sama pentingnya bagi Kekaisaran Ryu. Mereka sangat maju dalam alat-alat jiwa, tetapi membuat alat-alat jiwa terutama yang tingkat tinggi memiliki kebutuhan mineral atau sumber daya yang sangat berat. Mata Huayuha terbuka dan dia akhirnya mengerti tujuan Kekaisaran Ryu. Tidak, aku tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Tidak peduli apa, jika Kekaisaran Ryu berhasil mendapatkan sejumlah besar logam langka di sini untuk mendukung mereka, siapa yang tahu berapa banyak alat jiwa yang bisa mereka buat untuk digunakan melawan 3 Kekaisaran asli benua Doulo. Aku harus menemukan cara untuk merusak rencananya. Namun Huayuha tidak lagi begitu khawatir ketika dia menemukan rencana Juicy. Alasannya sederhana, menambang vena mineral seperti ini membutuhkan banyak tenaga manusia dan material. Mereka tidak bisa mencapai apapun dalam semalam. Kekaisaran Ryu harus menambang dalam jangka waktu yang lama. Juicy dan yang lainnya harus lebih dahulu membangun pangkalan untuk penggalian sebelum mereka memulai sehingga mereka dapat mengangkut logam langka kembali. Karena itu masalahnya dia punya kesempatan. Seringai dingin muncul di wajah Huayuha. Aku tidak bisa berurusan dengan pasukan Kekaisaran Ryu sendirian. Tetapi sepertinya yang dikatakan Permaisuri Salju, kita berada di Ultra Ekstrim. Ini adalah rumah Permaisuri Salju, Permaisuri Es dan Tianmeng. Ini adalah dunia yang diperintah oleh Permaisuri Salju sejak lama. Status Permaisuri Salju di Ultra Ekstrim seperti status dewa binatang di hutan Stardo.
permaisuri salju, permaisuri es. Huoyuha menyalurkan pikirannya dan memanggil kedua permaisuri. Dua cahaya berkedip ketika permaisuri es dan permaisuri salju muncul dari tubuhnya pada saat yang bersamaan. Permaisuri es memerah sedikit ketika dia melihat Huoyuha. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapinya setelah dia mengungkapkan emosinya yang sebenarnya ketika permaisuri salju memprovokasinya. Huoyuha secara akurat tidak akan menggodanya pada saat seperti ini. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Permaisuri es, permaisuri salju, aku telah menemukan tujuan kekaisaran Ryu. Mereka mencoba untuk mengekstraksi logam langka di sini. Bagaimana kita menghancurkan operasi mereka sehingga mereka tidak dapat mengambil sumber daya ini?" Permaisuri es menyelesaikan rasa malunya ketika dia bergegas untuk berbicara. "Bukankah itu sederhana? Kita akan mengusir mereka semua dan kemudian kita akan mengekstraksi dan mengambil untuk kita sendiri." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.